entah nih kenapa nih kok seperti ini tumben. Oke, baik. Kita tunggu dulu teman-temannya ya. Kasih tahu passcode-nya ini belum Ibu Rika ubah, jadi masih passcode yang asli ya. Nanti untuk kedepannya. Besok baru kita menggunakan ini apa namanya video ya. Hanya Senin sampai Kamis aja. Ayo beritahu teman-temannya ya. Maaf ya. Ini tiba-tiba kok seperti ini. Sebentar ya. Oke, baik. Sambil menunggu teman-temannya, ya. Sebentar ya. Halo Ibu Rika. Halo, selamat siang. Teman-teman, mohon maaf ya. Tadi tiba-tiba Ibu Zoom yang itu biasa kenapa nggak bisa, Bu? Ya, ternyata Ibu Rika lupa ganti passwordnya. Mohon maaf ya. Bukan diganti ya, apa tiba-tiba sinyalnya ini tidak bisa yang biasa ini. Nggak apa-apa, ini hanya hari ini aja. Kita kan tidak tahu ya jaringan tiba-tiba seperti ini ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Ya, oke baik. Teman-teman sambil menunggu teman yang lain, mari yuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi diri sendiri, juga bagi orang lain di sekitar kita, terutama bagi nusa dan bangsa. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sambil menunggu teman-teman, mari kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya dengan penuh penghormatan, dengan penuh penghayatan dan juga penghormatan. Ya. Bentar. Sudah masukkah teman-temannya semua? Sudah ada cuman ada 18 orang ya, yang lainnya kemana? Wih, Afram pakai fotonya siapa itu? Oke, ya. Tanya jangan dulu ya sambil menunggu teman-temannya. Chloe, boleh minta tolong beritahu kode passwordnya di belum Ibu Rika rubah. Takutnya mereka salah masih ke Indonesia, ya. Untuk berikutnya tetap Indonesia. Ini kemarin Ibu Rika lupa menggantinya, ya. Oke, bukan menggantinya, memang sedang error yang kemarin itu, ya. Oke, baik. Sudah ada 20 orang, 20 siswa. Baik, sekarang yuk kita lihat. Ibu mau kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan buka bukunya halaman. Ya. Kita lanjutkan ke bagian C sekarang ya.
Yang kemarin itu kalian hanya membuat kesimpulan saja ya. Sekarang kita menilai kesimpulan teks. Seperti apa ya menilai kesimpulan teks itu? Mari kita buka bukunya halaman 8. Sebentar ya, Ibu share dulu. Sudah ada berapa? Oke, sudah 21 orang. Ya. Sudah dibuka halaman 8? Ibu ada suara burung, Bu. Iya, itu burung piaraan Ibu Rika ya. Oke. Burung apa, Bu? Burung jalak apa ya? Jalak Bali, jalak suren. jalak Bali, sorry, jalak Bali, tapi yang hitam. Itu mahal. Ya, nggak tahu itu punya Bapak Ibu ya. Itu kan dilindungi, Bu. Iya. Itu ada sertifikatnya. Dulu kan, Betul. Dulu tinggal sisa 4 di dunia. Di Bali masih selamatkan. Iya. Ada Karena suratnya. banyak lagi, ribuan lagi. Iya, makanya harus dibudidayakan ya. Makanya makannya juga harus ya dijaga baik-baik ya. Oke, baik. Di bagian C menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai kesimpulan teks. Ingat, kesimpulan teks hanya 1 kalimat saja atau 2 kalimat mewakili dari teks laporan itu. Tapi semua tergantung dari berapa paragraf yang ada. Jadi, kamu cari informasi yang penting di setiap paragraf itu, ya. Dan itu yang akan dijadikan kesimpulan, ya. Baik. Setelah itu kesimpulan dibuat untuk memudahkan dalam memahami isi laporan. Nah, ya, untuk memahami isi laporan ini ada beberapa kriteria dan ciri-ciri yang harus dipenuhi agar suatu kesimpulan dapat dinyatakan baik. Ya, silakan dibaca Matthew titik 1 dan titik 2. Apa saja sih kriteria dan ciri untuk membuat kesimpulan yang baik? Silakan Matthew. Titik 1 dan 2. Halo, apakah kedengeran suara Ibu? Oke. Baik. Ya, Nathan deh, coba Nathan. Titik 1 dan titik 2 baca yang keras, Nathan. Isi sesuai dengan informasi dengan laporan, mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. Ya, baik, betul. Sebentar. Sorry, keterusan. Oke. Isi sesuai dengan informasi. Jadi harus sesuai dengan informasi yang ada dalam laporan. Mengandung ide pokok. Nah, itu ide pokok yang ada di setiap paragraf, ya. Dan informasi penting laporan itu. Lalu titik ketiga dan titik keempat, silakan Ibu minta bantuan Andrew baca. Titik 3 dan 4, Andrew silakan baca. Ya, Bu. Ya, titik 3 dan 4 silakan dibaca. Pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Iya, oke. Jadi berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Jadi karena begitu banyaknya kata-kata, kalian bisa kamu ringkas dengan bahasa kamu sendiri. Di apa ya, tadinya panjang kamu kecilkan gitu ya. Lalu menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Jelas, ini harus menggunakan bahasa resmi atau kata baku dan kalimat efektif, di mana kalimat efektif itu ada subjek, predikat, dan objek. Ya. Nah, sekilas info, ketika menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati apakah ya isi kesimpulan tersebut sudah memenuhi kriteria kesimpulan yang baik atau belum. Jika belum,
Ya, memenuhi kriteria yang baik, maka kamu dapat memberi pendapat atau saran untuk memperbaiki kesimpulan yang kurang tepat tersebut. Ya, baik. Yuk, sekarang yuk coba kita lihat di sini. Kira-kira menulis kesimpulannya seperti apa ya? Sama seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan ada informasi pentingnya baru kesimpulan. Nanti baru di masing-masing membuat satu kesimpulan, lalu teman-teman akan mengkritik kesimpulan salah satu teman yang membacanya. Ya, baik, yuk sekarang kita mulai dulu baca dari Jason. Jason silakan baca dari halaman 9. Sebentar, Ibu. 9. Semuanya, Bu. Salah, sebentar dulu ya. Bu, semuanya. Tidak, tunggu dulu. Ini dia. Kamu baca laporan hasil pengamatan sampai dengan objek pengamatan. Oh, saya pilih panjang, tapi gak apa-apa. Laporan hasil pengamatan, nama kegiatan, pengamatan bursa di Istana Presiden Bogor, lokasi pengamatan, halaman Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, waktu pengamatan, Rabu 31 Januari 2018, pukul 10 waktu Indonesia Barat, objek pengamatan rusa yang hidup di halaman Istana Presiden. Oke, baik. Jadi nama kegiatan apa tadi? Pengamatan apa? Rusa? Pengamatan rusa di Istana Presiden Bogor. Iya. Lalu lokasinya halaman Istana Bogor, Presiden Bogor. Lalu waktu pengamatannya hari Rabu. Ya, 31 Januari pukul 10. Nah, objek pengamatan rusa yang hidup di halaman Istana Presiden. Siapa yang sudah pernah lihat rusa ini? Oke, Jason sudah pernah ke Istana Bogor? Enggak pernah, tapi saya cuma lewat. Saya lihat kayak banyak orang yang ngasih makan rusa. Gitu. Iya. Tapi kita juga bisa lihat rusa juga loh di Monas ya. Kita bisa juga kasih makan. Terus ada ada pikok apa ya? Lagi. Merak. Ada merak. Ada merak juga. Oh, saya nggak lihat merak. Ya. Saya cuma lihat rusanya, tapi banyak. Iya, di Monas ya. Sekarang sudah mulai ada. Tapi Ibu kok bisa tahu? Ibu Rika itu sangat suka sekali jalan. Dulu pernah mau ajak anak, karena Ibu Rika suka ngajak anak-anak Ibu Rika itu ketika liburan 2 bulan kita itu bulan Juli Agustus itu pergi ke museum yang ada di Istana Museum Kepresidenan ya. Waktu itu di bawahnya Monas bukan? Bukan, itu ada di Bogor dekat Istana. Tapi karena kita pakai celana jeans waktu itu tidak boleh masuk dan Ibu Rika pakai sepatu sendal. Jadi ketika mau ke museum itu kita harus pakai sepatu tertutup, pakaian yang rapi, celana pendek nggak boleh ya. Kalau buat ibu-ibu harus pakai celana panjang. Kalau kalian boleh pakai celana pendek karena pakai seragam sekolah. Dan itu harus izin dulu, harus buat secara online selama seminggu sebelum kehadiran. Jadi di situ kita akan melihat presiden pertama sampai sekarang ini, Museum Kepresidenan. Ibu. Ya, Nathan? Aku nggak tahu ini aneh atau enggak ya, tapi aku seumur hidup aku belum pernah ke Monas, Bu. Kenapa belum pernah? Wah, nanti kalau kelas 7 middle school di SMP di JTS, kalian akan membuat sebuah laporan. Sama naik delman saya juga nggak pernah. Kemana? Naik delman dulu pernah berapa kali doang pas kecil. Udah pernah itu berarti sekarang aja yang belum ya. Nanti kalau pandemi berakhir, kalian akan ibu suruh ke Museum Lubang Buaya, tapi harus didampingi oleh Museum Lubang Buaya, museum apa? Ada deh, nanti di SMP ya. Nanti Ibu jelaskan nanti ada. Ibu. Itu tentang pahlawan revolusi yang dimana dibunuh oleh Belanda. Bukan Belanda, dulu malah komunis ya, yang akhirnya para jenderal TNI itu dimasukin ke dalam lubang buaya, dibunuh, dimasukin ke dalam lubang buaya, ada 7 jenderal
Ya. Bau mayat dong. Ya, oh enggak, waktu itu sekarang udah enggak. Jadi di itu apa ya? Makanya setiap tanggal 2 itu dirayakan Hari Pancasila karena disitulah di mana komunis ini ingin membuat negara sendiri waktu itu. Ya. Ibu, Oke. presiden pertama kan Soekarno. Betul. Kedua Soeharto. Ketiga Siapa? Habibie. Iya. Keempat itu Gus Dur. Kelima Jokowi. Salah. Kelima Jokowi, SBY. Salah. Ibu Megawati. Iya. Megawati. SBY, terus baru Jokowi kan. Iya. Nanti Ibu, berapa tahun kemudian Ibu katanya ada Neten nanti Neten jadi presiden, kita doakan ya. Atau Jason nih. Abis Ibu Jokowi, Megawati Donald kan anaknya Trump, Bu. Soekarno katanya. Iya betul. Dia sekarang kemana? Masih ada, sehat. Hanya Oh, anaknya Soekarno yang jadi presiden cuma dia, Bu. Kan sama seperti orang tua Ibu Rika. Orang tua Ibu Rika dua-duanya PNS ya. Tapi Ibu Rika jadi guru. Kan tidak semua anak yang ingin menjadi Enggak, tapi anaknya jejak. Soekarno yang itu cuma satu, kenapa, Bu? Yang kayak bersinar gitu, yang orang pada tahu gitu. Semuanya bagus semua kok, bersinar semua, hanya yang bisa menjadi presiden kan tidak semuanya bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Kan setiap anak berbeda ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Paragraf pertama silakan. Iten katanya mau izin, nggak jadi ya Iten ya? Oke, yuk kita lanjut. Kita lanjutkan. Chloe, baca paragraf pertama. Dari gerbang Istana Presiden Bogor, rusa-rusa istana dapat dilihat. Rusa-rusa tersebut dibiarkan berkeliaran di halaman istana dan tidak dikurung dalam kandang. Layaknya di habitat asli di halaman Istana Kepresidenan, para rusa dibebaskan berjalan dan makan rumput yang terdapat di halaman istana. Oke, baik. Lanjutkan, silakan. Jason ya, yuk lanjutkan Jason. Jason tadi udah Boleh ya? banget. Ya udah lanjut ya Jason. Nggak apa-apa. Beberapa rusa istana tampak memiliki tanduk yang tajam dan panjang. Tanduk-tanduk tersebut dapat dilihat pada rusa jantan. Tanduk rusa dapat berganti dalam ukuran waktu 1 tahun. Hal itulah yang membuat tanduk rusa menjadi istimewa dibandingkan hewan lainnya. Betul. Jadi semakin tanduknya itu semakin dia sudah tua dan memang dia cabang makanya katanya itu cabangnya makin banyak makin tua. 1 cabang 1 tahun, Bu. Ya, betul. Ya. Bukan cabang. Runtuh satu. Tanduk bukan cabang. Cabang itu pohon. Cabang di tanduknya maksudnya. Oh iya, betul. Iya. Seperti itu ya, makanya kalau dilihat ada yang masih kecil berarti dia masih muda. Kalau sudah tanduknya sudah bentuknya bagus itu udah berarti dia sudah dewasa ataupun sudah tua. Nah di sini ya, di sini rumputnya kok nggak habis-habis sih, Bu? Tidak habis-habis karena ini kan tanah. Bukan sintetis ya, tanah, dan dia akan menyerap air. Jadi rumputnya itu memang walaupun dimakan kena air hujan ya, kena sinar matahari, dia akan terus bertumbuh. Semakin biasanya dimakan dia bertumbuh. Kalau orang pelihara rusa, Bu, dia tuh tanamin rumput, nggak tahu bau pupuknya kurang bagus atau apa, botak. Oh gitu. Di Bogor kan ini kota hujan, terkenal dengan kota hujan dan sejuk. Oleh sebab itu beda sama di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu kan panas sekali, jadi akan cepat kering. Ya kan, kalau di sana kan selalu lembab, jadi selalu tumbuh lagi, ditambah lagi dengan kotoran-kotoran rusa. Nah, kotoran-kotoran rusa itu bisa menjadi pupuk dan akhirnya tanahnya menjadi subur. Ya, kenapa? Kenapa sih harus taruh di Istana Presiden? Kenapa sih nggak mau taruh di tempat itu apa namanya? Kebun Raya. Kebun Ragunan. Raya Bogor. Ini kan di Kebun Raya Bogor memang. Di kebun ini di Istana. Oh, maksud kamu di Kebun Binatang Ragunan ada di Kebun Raya.
Kebun Raya Bogor Bogor. yang tanaman-tanaman itu. Oh iya, tanaman-tanaman itu. Kan di seberangnya itu ada istana. Oh iya, bisa baru Iya, ingat. benar, ada istana itu. Jadi kalau ke sana ya, kalau misalnya rusanya ini masuk di Kebun Raya Bogor, yang ada tanaman di sana yang unik dan ininya habis dimakanin ya kan. Jadi karena ini kan dibebaskan ya, dia mau kemana gitu. Jadi kalau misalnya itu nanti habis dimakanin tanaman unik Ibu. kita. Kenapa? Saya pernah ngeliat Jokowi punya. Jadi Pak Jokowi tuh nggak tahu, mungkin nggak banyak orang yang tahu dia Pak Jokowi itu punya YouTube channel. Nah di situ itu aku ngeliat ada satuannya tuh ada rusa, entong, angsa, ikan nila, ikan lele, terus kuda. Di mana? Bener, Bu. Di YouTube-nya Pak Jokowi. Ya maksudnya itu Bu, hewan-hewan itu yang hewan di di mana? Istana Bogor. Oh iya, Istana benar. Di Istana Bogor Terus, itu kan di depan itu apa ada namanya, kolamnya. Pak Jokowi tuh suka ada empangnya, ada Iya, empangnya di bukan- sampingnya. Bukan empang, kolam. 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 terus apa namanya, Pak Jokowi tuh suka kasih makan gitu kalau lagi nganggur gitu atau lagi istirahat tuh suka refreshing, katanya ke depan kasih makan rusa. Terus Iya. katanya tuh banyak, jadi apa, tiap rusanya itu ada ribuan mungkin di situ ya. Jadi di tiap minggu tuh pasti ada yang beranak satu, tapi jadi dikit soalnya banyak-banyak yang kepengen gitu dikasih sama Pak Jokowi. Iya, benar. Karena kan ada beberapa yang dibawa ke Monas ya, dilepas juga. Di Monas juga ada baru beberapa itu diambil dari Bogor, tapi kan mungkin ada, kenapa? Mungkin Iya, karena Monas itu Monasnya bukan ada panas. kayak Monasnya kan rusanya dari dulu, Bu. Di Monas baru-baru ini loh. Loh, enggak dong. Sudah beberapa Udah tahun dari yang dulu. lalu. Iya, sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau Kayak dari 6 di tahun lalu. Iya, betul. Tapi kalau yang di Istana Bogor ini memang dari presiden kita yang pertama sampai sekarang. Jadi kalau Itu ditanya dari India kan, Bu? mungkin ya, Ibu kan lupa. Waktu itu pernah baca sih historinya, tapi lupa ya. Ini rusa impor. Terus beranak pinak jadi banyak seperti itu. Ya. Ibu, kenapa harus pelihara rusa, Bu? Karena rusa itu binatang yang apa ya, suka bergerombol ya. Jadi kekeluargaan. Nah, itu mencerminkan Cantik gitu kelihatannya, lari-lari bareng gitu. Betul, dan makan bersama. Pernah nggak rusa ada makanan dia rebutan? Enggak kan? Dia makan bersama. Ya tidak rebutan, dia makan bersama. Tapi masih aja tetap ada apa namanya, ada alfanya, Bu. Iya, betul. Soalnya kan koloni hewan pasti ada pemimpinnya. Betul. Mereka kan melihat dulu yang kanuknya lebih ini baru di ini. Ya, kenapa? Kalau rusanya kayak misalnya Jokowi pergi meeting, abis itu dia balik, rusanya nggak makan, mobilnya langsung pakai rusa pemimpinnya marah, abis itu mobilnya diserunduk gimana? Enggak lah. Ada kipernya. Kan ada ini. Kipernya, ada yang jaga, ada yang kasih makan. Jadi dia nurut. Dan Jokowi ini kan memang kalau lagi istirahat doang yang kasih makannya. dan Aku itu juga YouTube-nya. pas lagi masih pandemi juga belum tentu Pak Presiden boleh keluar ya kan? Hanya tertentu saja ya. Oke, baik, yuk kita lanjut lagi sekarang. Setelah membaca hasil laporan pengamatan di atas, tuliskan kesimpulan informasi. Kira-kira informasi apa yang didapat dari laporan hasil pengamatan ini? Rusa-rusa yang tinggal di istana halaman presiden. Halaman istana ya, bukan halaman presidennya. Kasihan dong. Emang presiden punya halaman? Presiden itu person, orang ya, hati-hati. Rusa di istana presiden, di istana Bogor, tidak dikurung di dalam kandang, melainkan dilepas layaknya di habitat aslinya. Oke, baik. Di halaman istana kepresidenan. Ibu kasih waktu, silakan kalian tulis ya. Ini ada 2 paragraf, berarti ada 2 kalimat kesimpulan dari ini. Silakan ditulis nanti. Ibu, ya. Kita informasinya harus dari hasil pengamatan ini enggak? Iya, dari sini. Tapi dengan menggunakan kata-kata kamu sendiri boleh. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Silakan tulis. Lalu nanti
yang lainnya diam, tidak bersuara, tidak boleh bersuara. Misalnya Jason memberikan kesimpulan. Nah, kita lihat di halaman 9, di halaman 10 ya. Ketika Jason memberikan mengungkapkan kesimpulannya, kita menilainya. Nah, di sini dia ya. Nah, kita menilainya. Nah, kriterianya itu adalah isi kesimpulannya sesuai nggak dengan isi laporan. Tadi pertanyaan Jason, Ibu kita harus sesuai dengan laporan ini. Jelas. Jangan sampai kita membahas rusa, Jason malah membahasnya malah yang di sebelahnya itu Kebun Raya Bogor, kan nggak Ibu Rika, cocok kita ya. tulis di halaman 9. Iya, tulis langsung di halaman 9 ya. Di bukunya aja langsung. Lalu mengandung ide pokok dan informasi penting. Nah, ini mengandung tidak nih jawaban kamu? Menggunakan kata baku dan kalimat yang mudah dipahami atau tidak. Ya. Nanti kita akan nilai. Silakan ditulis dulu, Ibu kasih waktu. Ya. Jadi nanti satu yang mengungkapkan. Udah bisa, Ibu. Ya, satu yang akan menilai. Ya, Chloe? Dua kalimat. 2 kalimat saja, karena ada 2 paragraf, berarti 2 kalimat dari teks laporan itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau yang sudah selesai, kamu tidak ada PR, tapi kalau yang belum selesai, selesaikan yang ini nanti, ya. Gimana? Ibu kelas 7 Ibu yang ajar juga, Bu. Iya, sama pramuka. Kita tapi kan nggak ada pramuka pramuka. PPKM. Kenapa? Nggak ada Saya pramuka COVID kan. Tapi kan bisa secara online. Berarti Nanti kalau kalian kelas 7 pramuka siapa tuh tahu, berarti kita di tenda. oh nanti di akhir semester biasanya ada persami perkemahan Sabtu Minggu ya. Beneran, Bu. Itu berarti kemah di mana, Bu? Tapi Bu, Di sekolahan dong. Ibu, Percuma Ya, dong. tenda tuh kan harganya kayak 800.000, yang kecil, yang satu orang. Kalian aja tidak 800.000. beli, nanti ibu yang siapin semua. Ibu jadi harus beli dong, itu mahal banget. Oh, tidak perlu beli kan di Ibu Rika kan punya teman-teman dari sama-sama pengajar pramuka, itu kan bisa kita sewa. Ibu kalau Ibu berarti Tapi kita laundry dulu baru kita pakai, biasa begitu. Kenapa? Ibu bahasa Indonesia belajar ajarin kelas berapa? Kelas 4, 3. Oh enggak, Habis Ibu itu 6. tidak. Ibu hanya kelas 6 sampai kelas 12. Tapi waktu itu kita 4 sama 3 sama Ibu Rika. Iya, tapi sekarang sudah tidak. Kenapa waktu itu? Wah, kenapa waktu itu? Ya tidak tahu. Kan semua kan berdasarkan curen yang misalnya pihak sekolah ingin Ibu Rika ngajar kelas 3, 4 ya ayo. Sekarang suruh kelas 6 ya terima. Begitu ya. Oke, sudah belum? Sudah? Ibu Oke. 2 menit lagi, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ibu juga kerjain juga. Ibu 5 menit lagi break. Cepat sekali. Oke, sudah ya. 5 menit lagi break. Orang masih ada waktu 10 menit. Oh ya, 10 menit. Oh, ya, 10 menit. Oke. Sudah ada berapa orang ini? Kita berapa orang ya jumlahnya? 24. Oh, 24. Wih, hari ini nihil. Wih, pertahankan ya teman-teman ya. Good. Senang Ibu Rika nih sama angkatan kalian kelas 6, kelas 7 itu kompak. Kelas 7, kelas 8 itu selalu hadir. Tidak ada yang absen. Sebenarnya sebagian gara-gara itu ya guru yang dulu, soalnya guru yang dulu galak banget tapi bikin kita disiplin banget. Yang mana tuh? Fang Laoshi. Oh, emang sekarang Sang Loso udah nggak ada lagi? Sekarang Minggu. Iya udah keluar.
Oh, sekarang Mihong Dia masuk. dia itu gurunya beneran galak banget. Apa Mm-mm. namanya, ketat banget ya peraturannya. Kita nggak dikasih celah ya. Tapi dia itu somehow bikin kita disiplin. Aku juga ngerasa sama dia, kok aku ini grade yang ini udah lebih disiplin gitu, Bu. Kan setiap orang ada kelebihan dan kekurangan ya. Apalagi kalau kamu langsung sekolah di Taiwan, lebih disiplin sekali, nggak ada namanya terlambat sedikit. Tapi aku di sekolah paling suka homeroom teachernya Ayu Singling Lause. Oh iya, Ayu Baik banget lausenya. Semua pada Kalau dasarnya. Kalau pergi-pergi suka beliin oleh-oleh, Bu. Oh gitu. Oke, sudah ya. Baik, Ibu mau minta Aurin. Silakan Aurin, kesimpulan kamu seperti apa? Yang menilai Aurin itu adalah Saya boleh. Jangan, saya mau nilaiin cowok. ya, tak dulu. Chloe. Ya, Aurin, silakan coba ini Chloe ya. Menilai saja ya, menilainya ya. Apakah nggak apa-apa belajar ya. Oke, yuk silakan Aurin. Di halaman Istana Presiden ada beberapa rusa. Rusa-rusa dilepaskan halaman istana, para rusa juga bisa memakan rumput. Itu berapa kalimat Aurin? 2 atau 1? 2. Oke, Chloe, 2. bagaimana Chloe? Menurut kamu kesimpulan dari Aurin, apakah sudah lengkap? Sedikit belum. Apa yang belum? Itu hal yang membuat itu rusa menjadi istimewa dibandingkan hewan lainnya. Oke, Itu menjadi juga bisa. iya betul. Iya. Ya ditambahkan ya, betul. Oke, tapi apakah isi kesimpulan dari Aurin ini sesuai dengan isi laporan? Iya, oke, berarti kamu paham ya. Oke, berarti apakah mengandung ide pokok dan informasi penting dalam laporan itu punyanya Aurin? Iya, oke, lengkap ya. Menggunakan kata baku dan kalimat yang mudah dipahami? Iya. Hanya tadi ditambahin sedikit ya, menjadi spesial. Bu, saya mau ke toilet, Bu. Iya, boleh, silakan. Nah, sekarang yang laki-laki. Oke, bagus Saya ya mau, Aurin ya. saya mau. Iya, entar dulu. Jason siapa yang Jordan yang menilai ya? Atau punyanya Jordan, Jason yang menilai. Yang mana nih? Saya mau baca. Karena saya beres, punya panjang banget. Oh gitu. Ya, Jordan yang menilai ya, Jordan ya. Oke. Wait, are you okay dong? Sip, silakan. Tapi jangan cepet-cepet ya, biar kita dengerin dulu. Rusa dari Istana Presiden Bogor, rusa-rusa di sana tidak dikurung layaknya habitatnya. Rusa-rusa dibebaskan makan rumput. Ada rusa yang memiliki tanduk. Tanduk dapat dilihat di kepala jantan. Tanduknya berganti dalam waktu 1 tahun. Hal itu membuat tanduknya beristimewa. Sekarang Ibu tanya dulu sebelum silakan Jason dulu deh. Silakan Jason, bagaimana menurut kamu Jason? Jason, itu kan tadi Jordan. Maaf, Jordan, silakan. Bagus. Apakah isi kesimpulan sesuai dengan isi laporan? Sesuai. Oke, terus mengandung ide pokok dan informasi penting tidak? Ada, oke. Lalu kalimatnya menggunakan kata baku dan kalimat yang mudah dipahami? Iya. Oke, baik. Ibu, Jason, saya boleh. sebentar dulu. Jason, tadi itu kamu berapa kalimat, Jason? Semuanya saya pakai kotak-kotak. Enggak, maksudnya ada berapa kalimat yang kamu buat? Paham nggak berapa sentence yang kamu tulis tadi? Panjangnya kan 1, 2, 3, 4. 4,75 saya pakai semua. Kayak matematika aja. Maksudnya 1 kalimat atau 2 kalimat kamu membuat kesimpulannya. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya nggak pakai koma, dot, saya cuma tulis. Habis itu kalau cukup panjang saya dot. Jadi 2 kalimat. Oh gitu, 2 kalimat ya itu, masa nggak tahu. Nah itu dia 2 kalimat, hanya kamu dirinciin sejelasnya ya. Oke, bagus.
Jason ya. Tapi nanti kalau bisa diusahakan di spesifikin lagi ya. Oke, Nathan mau coba Nathan. Ya. Saya boleh Oke. nilai enggak, Bu? Nilai Boleh, Nathan. Tadu gantian dong yang lain. Boleh. Yang nilai Nathan, Adrian sama Jason ya. Oke, yuk silakan Nathan. Oh, oke. Masih ada 4 menit lagi, nggak apa-apa. Di Istana Presiden terdapat rusa. Rusa di Istana Bogor dilepas di halaman Presiden layaknya di habitat aslinya, bukan dikurung di dalam kandang. Di tanduk rusa jantan di Istana Presiden, tanduknya akan berganti 1 tahun sekali pada tanduknya. Ini adalah yang membuat tanduk rusa jantan menjadi istimewa di Istana Presiden. Oke. Silakan Jason dulu, baru nanti Andrew yang menambahkan. Menurut kamu bagaimana? Menurut saya bagus, tapi cara dia ngomongnya agak putus-putus. Jadi kurang jelas ya. Terus? Ya, Ya. kurang berbilit-bilit, aku akuin itu. Tapi detail banget sama bagus. Semua orang Apakah punya- menggunakan kata baku? Iya. Lalu kalimat yang mudah dipahami? Yes. Iya. Oke. Iya. Baik. Oke, Andrew, silakan. Apakah ada yang bisa kamu kasih masukan kepada teman kamu? Kok Andrew Adrian? Oh, Adrian, maaf ya Adrian. Silakan. Yang tadi Nathan baca ya. Iya, betul. Oh. Nathan bacanya putus-putus tapi oke, bisa. Oke. Terus apa lagi? Kalimatnya sudah oke atau masih ada yang perlu diperbaiki? Oke, baik banget. Oke, terima kasih Adrian. Ya, terputus-putus itu bisa jadi jaringan, ya. Kadang-kadang sinyalnya ya, ataupun memang Nathan baca cepat-cepat, betul dengan semangat, itu juga nggak apa-apa, ya. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini apakah sudah paham? Halo, dengar suara Ibu Rika nggak? Halo. Halo, apakah kedengaran suara Ibu Rika? Iya ya, sinyalnya kayak kurang bagus ya. Kedengaran ya. Sampai di sini apakah paham bagaimana Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Besok hanya ada video pembelajaran saja. Sampai ketemu lagi hari Senin. Salam sehat selalu. Sampai jumpa hari Senin. Terima kasih. Bye, Bu. Ya.